Selamat pagi Bune. Bagaimana kabarnya Bun? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bun ya atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Maaf Bun, saya di sini itu akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bun tentang pengalaman Bun sebagai kepala sekolah yang terkait itu tentang pengambilan keputusan dilema etika. Begitu ya Bun? Tentu saja Bumun pernah mengalami tentang kasus dilema etika yang Bumun pernah alami di lembaga ataupun di dalam kelas Bumun ya Bu. Coba bisa ceritakan secara singkat Bumun kasus dilema etika yang Bumun pernah alami. Begini Bune, kami ini kan berhubungan dengan anak-anak, kan namanya anak-anak ada yang usil. Ini pernah suatu hari ada kejadian Bune, anak kan mau duduk, bangkunya tuh ditarik temannya, kayaknya dia kan terjatuh. Bangku TK tuh kan ya rendah, kan nggak begitu fatal kan, tapi ini ada pihak yang orang tuanya tidak terima. Akhirnya dia WA ke guru, ke kepala sekolah, dan kami sudah mengajukan itu memberitahu sama wali murid anaknya yang usil. Sudah kan anaknya yang usil itu orang tuanya kan sibuk, dia menunggu waktu hari, tidak sabar Bu. Itu akhirnya hari apa itu saya langsung ayo Bu masuk Bu. Ternyata kejadian itu sudah diekspos, sudah dilaporkan ke kepala desa. Jadi ya waktu itu terus kami pertemukan antara wali murid kedua belah wali murid itu, kami sama Bunda Yuni itu mengadakan pertemuan dulu, maksudnya mengambil kebijakan yang bagus bagaimana. Kedua belah pihak kita sepakat, kita undang, kita bertemu di kantor, terus kita membahas hal itu. Kalau ada sesuatu bagaimana, kalau memang terjadi apa kita periksakan sama-sama, nanti kita rongsenkan sama-sama biar tahu. Katanya sudah gini bla 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 bla. Terus kami cari bagaimana Bu itu gini apa gimana permintaan ibu, gimana anak yang kena tadi loh, yang di kursinya ditarik itu. Pokoknya saya minta ini harus yang pihak yang anaknya yang usil tadi sudah disuruh minta maaf, sudah keliling minta maaf keliling itu waktu malam itu sekali langsung minta maaf semua. Terus itu Bu, terus kami memberi masukan kalau ada apa-apa tolong jangan diekspos keluar dulu, diselesaikan di lembaga dulu. Kita sekolah itu punya privasi. Itu juga ada Bu minta streaming Bu waktu ngajar itu. Kita ini yayasan kecil, yayasan desa, kita lingkungan lembaga punya privasi masing-masing. Masa kita mengajar harus pakai streaming? Jadi kami tidak setuju sama Bunda Yuni, kami sudah sepakat kami tidak setuju. Namanya lembaga itu punya privasi. Ya gitu dari saya. Dari kasus yang sudah Ibu ceritakan tadi, selama ini bagaimana Bumun mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau rujukan moral Bumun? Itu termasuk dilema etika Bumun. Karena gini, setelah saya selidiki dari pihak anak yang usil itu dia cari perhatian, di rumah dia kurang perhatian karena kedua orang tuanya itu sibuk. Yang satu ya orang tuanya sibuk lah, dua-duanya papa sama mamanya itu sibuk. Yang satu itu juga orang tuanya terlalu overprotective sama anaknya gini gitu. Jadi kena dia, yang anak itu juga selalu cari perhatian. Kalau pas kegiatan awal kita duduk melingkar gitu, dia pasti gini jangan gini. Nah akhirnya anak yang satu tadi selalu usil kan, dia kan ingin gitu. Jadinya cari perhatian juga. Jadi dua-duanya itu ya saya maklum juga, namanya itu orang kampung yang dua-duanya itu punya power, tergolong orang mampu semua. Jadi dari kami pihak TK waktu ada rapat, ada pertemuan itu kami singgung, tolong kalau ada kejadian apa-apa sebelum dirembuk, dirapatkan di lembaga jangan diekspos keluar, itu merupakan privasi lembaga kita gitu Bu. Selanjutnya Bumun, selama ini bagaimana Bumun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting? Gini, kami selalu mengadakan rembuk sama guru, bagaimana bagusnya anak ini, bagaimana sama wali murid. Kita juga
pendidikan, mulai bagaimana geraknya, kan kita sebagai guru kan harus memantau terus, apalagi kalau anak baru gitu. Oke, terus langkah-langkah seperti apa yang Bu Mun lakukan selama ini? Ini Bu, biar nggak terjadi wali murid nggak boleh ada yang di depan serambi. Kalau menunggu saya suruh tunggu di gedung depan, pagar kami tutup. Biar nggak gitu loh Bu, kalau ada sedikit namanya anak berkumpul, orang piring aja dicuci aja bentikan loh, namanya kan wajar. Tapi kalau ada pihak-pihak wali murid yang ngintip, yang apa kan, langsung laporan, langsung apa kan. Jadi kami sarankan kalau menunggu di luar pagar. Oke, berarti Bu Mun menyarankan wali murid untuk menunggu di luar ya Bu ya, biar tidak mengganggu pembelajaran Bu Mun kalau wali muridnya ikut-ikutan ya Bu. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mun anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Pas ada rapat, terus kita bentuk paguyuban, kita ambil kesepakatan bersama. Paguyuban wali murid. Berarti ada ya Bu? Ya ada sini. Malah bagus itu Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut bagi Bu Mun? Tantangannya gini, kalau kita memberi masukan sama wali murid yang punya power itu tadi, kadang-kadang dia punya karakter yang emosional, jadi kami dalam berbicara itu hati-hati betul. Ada yang gampang tersinggung. Betul Bu. Soalnya karakter setiap wali murid berbeda ya Bu ya. Apakah Bu Mun memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bu Mun langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal waktu menyelesaikannya dalam bentuk seperti apa Bu? Kalau jadwal tertentu ya, kalau ada masalah ya kita bersama-sama kita hubungi dari dua belah pihak yang bermasalah. Kita sama guru juga sudah membuat kesepakatan apa nanti baiknya Bu, gimana terus kita berembuk di sekolah, kita berkumpul di kantor. Terus untuk mempererat antara itu kan wali murid itu, kita bentuk itu kelompok masak untuk PMT. Jadi dia kan ada silaturahmi kolaborasi sama pihak guru, sama wali murid, sama murid gitu. Berarti diselesaikan secara langsung ya Bu, tidak menunggu jadwal kalau bisa ya jelaskan. Oke, adakah seseorang yang membantu Bu Mun dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ada, kemarin waktu kami rapat itu ketua yayasan juga memberi masukan membantu pihak kita, lembaga. Pihak yayasan itu membantu ya Bu. Bagus itu Bu. Ada kolaborasi yang saling. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, apakah yang sudah didapat atau dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Ya, kok yang kita ambil, kita sebagai pihak guru harus lebih proaktif. Terima kasih Bu Mun atas waktunya untuk wawancara ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat bagi saya dan bisa menjadi pengalaman saya sebagai CGP dalam mengambil keputusan dilema etika yang baik atau tepat ya Bu. Terima kasih ya Bu Mun ya atas waktunya. Selamat siang Bu Nani. Selamat siang Bu Neng. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nani? Alhamdulillah baik sehat. Bu Neng gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Maaf ya Bu Nani ya, saya mengganggu kesibukan Bu Nani hari ini. Saya di sini akan menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bu Nani sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengalaman pengambilan keputusan dilema etika. Begitu ya Bu Nani? Iya, oke. Tentu Bu Nani pernah mengalami tentang kasus dilema yang Bu Nani alami di sekolah maupun di kehidupan Bu Nani sehari-hari ya. Iya. Bisa diceritakan singkat Bu Nani tentang kasus dilema etika yang pernah Bu Nani alami? Kalau kasus dilema etika kalau di lembaga kami ya di TK Kabupaten Bromo itu ya banyak sekali sih. Salah satu kalau untuk saat ini itu ada sih, itu dilemanya itu tentang tuh orang tua yang selalu nunggu anaknya di dalam kelas. Nah,
dan itu sudah membuat anak-anak yang lain itu malah iri kadang sama ini anak satu ini, karena itu bunda begitu ya, itu gitu. Dan saya udah berbincang sama bu guru gimana yang sebaiknya supaya ini permasalahan ini tidak nanti malah tambah membuat iri anak-anak yang lain. Saya udah berbincang sama bu gurunya gimana ya sebaiknya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ya sebaiknya sih kalau saya sama bu guru sudah mengajak sih untuk wali murid untuk memberikan, gurunya sudah memberikan edukasi supaya wali murid itu bisa menemui anak, tapi harusnya di luar ruangan ya. Kalau di dalam ruangan nanti bisa mengganggu pembelajaran gitu. Terus selama ini bagaimana Bu Nani mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan? Kalau menurut saya sih ya dilema etika ya, karena itu kan termasuk menjadikan anak itu nanti agak manja-manja gitu, jadi sulit diatur sama bunda gurunya gitu. Kalau menurut saya ya itu seharusnya ibunya itu dikasih sih kayak seperti parenting gitu secara individu, guru sama ibunya gitu. Oke. Terus selama ini bagaimana Bu Nani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus di mana jika ada dua kepentingan yang sama penting? Kalau di lembaga saya sih kalau ada keputusan yang dua keputusan tapi sama-sama penting juga sih. Kalau menurut saya sebagai kepala sekolah, saya berkomunikasi sama ibu guru. Ya saya mengambil keputusan ya di antara dua itu ya diambil yang paling baik, paling bagus. Tapi untuk kepentingan lembaga ya kepentingan guru ya kepentingan anak didik ya juga orang tua itu. Mana yang lebih baik nanti kita ambil keputusan yang terbaik. Oke, bagus ya Bu Nani ya. Langkah-langkah seperti apa yang Bu Nani akan lakukan selama ini? Sebelum mengambil keputusan biasanya saya berkomunikasi dengan ibu guru dulu. Tapi kalau yang berhubungan dengan wali murid itu biasanya saya itu memberikan sama bunda sama bu gurunya itu supaya kita mengumpulkan wali murid rapat atau bagaimana kita mengadakan parenting. Kalau memang itu perlu waktu harus segera ya biasanya saya itu bu guru itu memberikan edukasi kepada orang tua di saat mengantar sama menjemput anak itu. Kalau ada waktu pas menjemput ada waktu kita ajak ngobrol orang tuanya. Kalau memang waktunya pas waktu menjemput ya kalau menjemput itu saya ajak ngobrol sebentar. Jadi seri-seri sama ini ya Bu? Iya. Oke, selanjutnya Bu, apa saja yang selama ini Bu Nani anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang paling efektif itu ya kalau saya sih ya waktu menjemput dan mengantar anak itu, karena kan kami itu di desa Ibu. Jadi waktu orang di desa itu biasanya menyempatkan dia itu pasti kalau ngantar anak sebentar dia langsung buru-buru. Kalau enggak ya kalau pas waktu menjemput itu agak ada waktu karena pulang dari sawah. Tapi kalau menjemput biasanya itu tergesa-gesa ibunya karena mau ke sawah. Tapi kalau pas penjemputan anak biasanya ada waktu untuk bisa sharing atau ngobrol gitu. Keadaan anaknya seperti ini gitu. Nanti kita gimana baiknya gitu. Oke, bagus itu Bu Nani. Bisa sharing-sharing sama orang tua ya Bu, Iya. walaupun orang tuanya masih sibuk di Iya. dengan Kami kan di pekerjaannya masing-masing. desa kan biasanya di sawah Bu. Kalau sudah menjemput kan jam pulang dari sawah itu bisa kita ngobrol sebentar gitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Biasanya kalau tantangan biasanya ya kalau kita itu biasanya itu dari orang tua ya. Kadang kan ada orang tua kan banyak
karakternya macam-macam gitu. Kadang kan ada yang orangnya baik, ada yang egois, ada yang agak keras. Jadi ya kita gimana kita menyampaikannya itu ya kita harusnya ya melihat situasi dan kondisi juga keadaan juga dilihat gitu. Kalau memang pas waktunya orangnya kayak ada masalah atau gimana kita nggak berani bilang. Kita apa menyesuaikan lah sesuai kondisi. Berarti melihat kondisi Orang tua juga. Terus apakah Bu Nani memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bu Nani langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk penyelesaian dalam kasus dilema tersebut? Tidak juga, tergantung. Kalau masalahnya itu harus segera diselesaikan hari itu ya kita berusaha untuk menyelesaikan hari itu. Tapi kalau memang butuh waktu untuk penyelesaian, butuh dijadwal dulu atau gimana ya kita baru menjadwalkan, butuh hari tertentu. Tergantung lah permasalahan seperti apa. Kalau memang permasalahan harus segera ini nanti selesai ya pas ada orang tua, wali murid, pas menjemput ya saya selesaikan pas hari itu juga. Oke, itu bagus Bu Nani ya itu ya. Kalau bisa diselesaikan dalam waktu itu ya diselesaikan, kalau tidak dijadwalkan ya. Oke. Adakah seseorang yang membantu Bu Nani dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Sih kalau memang diperlukan ya, kalau memang kasusnya itu sudah agak besar dan butuh penyelesaian secara lembaga di saya mesti meminta kepada pihak komite untuk bisa membantu penyelesaian. Kita menghadirkan komite, lembaga desa, wali murid untuk bisa berembuk bareng-bareng gimana penyelesaian yang terbaik. Jadi saling berkolaborasi antara pihak-pihak yang terkait ya Bu Nani. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, apa yang didapat Bu Nani dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kalau menurut saya sih setiap ada masalah pasti ada penyelesaian, cuman tergantung kita cara menyelesaikannya. Kalau memang butuh diselesaikan secara musyawarah ya kita musyawarah, tapi kalau secara individu antara saya guru dan wali murid ya cukup kita bertiga menyelesaikannya. Tapi kalau dibutuhkan untuk musyawarah, mengumpulkan wali murid semua, komite harus didatangkan, lembaga desa penyelenggara didatangkan ya kita ya harus musyawarah bersama-sama. Kalau kita ambil hikmah ya setiap masalah itu mesti ada penyelesaiannya, tergantung kita menyelesaikannya secara apa. Dan kalau memang masalah itu baik untuk semuanya lembaga, ya mudah-mudahan dipakai untuk waktu yang selanjutnya diberi untuk dijadikan contoh untuk tahun-tahun berikutnya. Dan cukup sekian Bu Nani ya wawancara dari saya, semoga bermanfaat bagi saya sebagai CGP untuk pengalaman ya Bu Nani ya, dan semoga penyelesaian keputusan dalam yang Ibu Nani lakukan yang ada dalam masalah Bu Nani bisa diselesaikan dengan baik ya Bu Nani ya. Terima kasih Bu Nani atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang Bu Nani. Selamat siang Bu Neng. Terima kasih.